Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darmawan, NIM saya 19 10 20 10 97. Saya prodi S1 Perawatan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara sains dan etika bayi tabung. Baik, langsung saja. Bayi tabung dalam sains. Dalam dunia kedokteran, sistem inseminasi buatan atau bayi tabung ini bukan merupakan hal yang baru. Bangsa Arab telah mempraktekkan sistem ini pada abad ke-14 dalam upaya mengembangbiakkan peranakan kuda dan mulai dikenal di dunia barat pada abad ke-18. John Hunter adalah dokter pertama dari Inggris yang merekayasa sistem ini tahun 1899 Masehi, yaitu dengan eksperimen pada sepasang suami istri pada tahun 1978 di Inggris. Dr. Steptoe berhasil melakukan inseminasi atau bayi tabung ini pada pasangan tua dan Nyonya Brown pada tahun 1918 Masehi. Di Prancis telah terjadi inseminasi buatan atau bayi tabung dengan benih selain dari suami istri. Kemudian muncul bank-bank sperma untuk mendukung penemuan baru tersebut. Yang menjadi persoalan dalam praktik inseminasi buatan atau bayi tabung ini bukan prosesnya itu sendiri, tapi sperma siapa yang digunakan dalam sel telur, siapa yang dibuahi. Kemudian aspek inseminasi subjeknya pasien. Inseminasi dibuatan bayi tabung di sperma dan ovum suami istri yang ada dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri. Kemudian inseminasi buatan bayi tabung dari sperma dan ovum suami istri yang dimasukkan ke dalam rahim selain istri atau disebut juga dengan sewaan rahim. Kemudian inseminasi buatan bayi tabung dari sperma dan ovum yang diambil dari bukan suami atau istri. Inseminasi dibuat atau bayi tabung dengan sperma yang dibekukan dari suami yang sudah meninggal. Kemudian selanjutnya tinjauan dari segi hukum perdata terhadap inseminasi buatan atau bayi tabung. Jika benihnya berasal dari suami istri, dilakukan proses fertilisasi in vitro transfer embrio dan implementasikan ke dalam rahim istri, maka anak tersebut baik secara biologis maupun psikologis mempunyai status sebagai anak sah keturunan genetik dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya jika salah satu gereja berasal dari donor. Kemudian jika suami mandul dan istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi in vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Istri akan dibuahi dengan sperma dari donor di dalam tabung Petri. Setelah terjadi pembuahan diimplementasikan ke dalam rahim istri. Jika embrio diimplementasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka akan melahirkan merupakan anak sah dari pasangan tersebut. Dasar hukumnya di pasal 42 Undang-Undang Nomor 1/1974 dan pasal 250. Kemudian jika semua orang tidak terkait pada perkawinan, tapi embrio diimplementasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan, maka anak yang lahir mempunyai status anak dari pasangan suami istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terkaitan dalam perkawinan yang sah. Kemudian Undang-Undang Bayi Tabung. Salah satu aturan tentang bayi tabung terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi ayat 1, kehamilan di luar secara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya yang terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. Kemudian
Di ayat 2, upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan A. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal dari B. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu ada sarana kesehatan tertentu. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, yaitu ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar acara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditentukan dengan sah. Kemudian pandangan agama terhadap inseminasi bayi tabung. Manusia sebagai makhluk yang memiliki naluri untuk melangsungkan kehidupannya ini, salah satu dari sifat insaniahnya itu ialah melanjutkan keturunannya sebagai pewaris peradaban sebagai upaya manusia untuk memperoleh keturunan tersebut. Maka Tuhan memberikan aturan serta batas-batasan yang akan membawa manusia ke dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nikah istibdah itu tidak dilakukan pada orang sembarangan, tetapi pada orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan terhormat. Setiap kepala suku, para bangsawan, dan daerah lain inilah yang dimaksud kontraksi rahim, yang akan menjadi persamalan dalam inseminasi atau bayi tabung buatan yang menjadi persoalan dalam praktik yang inseminasi buatan atau MI tahun ini. Bulan ini, tetapi sekarang siapa yang digunakan dan sel telur siapa yang dibawa oleh. Karena itu, inseminasi buatan ini ditinjau dari aspek subjek pasien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.